Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi di channel THH Stories. Apa kabar buat kalian semua? Semoga masih dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang para murid yang harus mengikuti ujian khusus, yang dimana jika mereka gagal menyelesaikan ujian tersebut alias tidak lulus passing grade atau KKM, maka mereka akan langsung diberikan hukuman mati. Lalu, apakah mereka bisa melewati ujian tersebut? Langsung aja kita lanjut ke alur ceritanya. Check it out. Film ini menceritakan tentang kondisi bumi di tahun 2039 ketika sumber daya yang ada di seluruh dunia mulai menipis akibat pertumbuhan populasi manusia yang sangat pesat dan menyebabkan terjadinya kelebihan populasi. Selain itu, pemanasan global pun semakin menjadi-jadi, sehingga tanah yang seharusnya menjadi tempat tinggal para manusia malah habis terendam oleh air. Untuk mengatasi hal itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan PBB mulai membuat peraturan baru yang mewajibkan seluruh negara untuk melakukan pengurangan jumlah penduduk minimal 5% setiap tahunnya. Berbagai negara pun melakukan berbagai kebijakan. Ada negara yang menerapkan maksimal 1 anak, ada negara yang membunuh orang yang sudah tua, dan di Amerika sendiri, para pemerintah mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti sebuah tes standarisasi yang bernama The Training, yang diadakan setiap tahun agar mereka bisa menciptakan masyarakat yang berkualitas. Sementara orang yang memiliki hasil ujian rendah akan langsung dieksekusi. Lalu film pun baru saja dimulai. 18 jam sebelum The Training diadakan, seorang gadis yang bernama Laina mencoba mengajari beberapa teknik hitung cepat pada anak tetangganya yang bernama Simon agar ia bisa lulus dalam ujian di tahun ini. Tapi karena kepintaran Simon hanya mentok sampai rumus pengurangan dan penjumlahan saja, ia pun terpaksa membeli sebuah lensa kontak khusus dari Laina, yang mana dapat digunakan untuk merekam seluruh rumus matematika hanya dalam beberapa menit saja. Setelah selesai mengajari Simon, Laina dan kedua adiknya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Tetapi karena sakit yang diderita oleh ibu Laina sudah tidak bisa disembuhkan lagi, dokter pun terpaksa membiarkannya pulang, agar ia memiliki banyak waktu bersama Laina dan kedua adiknya. Di sisi lain, seorang remaja bernama Blake Redding yang merupakan anak dari gubernur Texas yang bernama Diane Redding mencoba kabur dari rumah. Blake pergi menemui kekasihnya yang bernama Kelly dan melakukan perbuatan maksiat. Padahal besok pagi mereka berdua harus mengikuti ujian The Training. Tetapi tak lama setelah itu mereka akhirnya tertangkap oleh pengawal ayahnya, sehingga si ayah dengan terpaksa memarahi Blake atas tindakan konyol yang ia lakukan sebelum ujian. Di sini, Gubernur Dean mengatakan bahwa Blake bebas melakukan berbagai hal yang ia sukai, asalkan ia bisa lulus dalam ujian, karena nyawa Blake harus dipertaruhkan dalam ujian tersebut, di mana yang tersisa baginya yaitu ujian tahun ini dan ujian tahun depan, sehingga dia pun mencoba menyemangati agar bisa lulus dalam 2 ujian yang menentukan kehidupannya itu. Pada besok harinya, sebelum para murid mengikuti ujian, mereka harus diperiksa oleh para pasukan khusus terlebih dahulu untuk memastikan agar para murid tidak melakukan kecurangan. Ujian akan segera dilaksanakan. Blake yang mengetahui bahwa Laina sering menjual lensa kontak khusus mencoba membeli salah satu dari lensa tersebut. Tetapi sayangnya, Blake tak bisa mendapatkannya karena Laina telah menjual lensa terakhir pada Simon. Lalu setelah Blake pergi, salah satu sahabat Laina yang bernama Kellan mencoba menggodanya karena ternyata selama ini Laina menyukai Blake, meski Blake telah memiliki seorang kekasih atau teman zina yaitu Kelly. Tak lama kemudian, saat para petugas berhasil menemukan salah satu murid yang berbuat curang, mereka pun segera mengejar dan menangkap murid tersebut. Sementara Kellan yang merupakan seorang hacker jenius justru menyabotase salah satu kamera agar ia bisa mendapatkan rekaman tentang kejadian itu dan menjualnya kepada awak media. Ketika ujian akan dimulai, para petugas pun segera mengunci sistem seluruh pintu ruangan yang ada di sekolah tersebut untuk mencegah adanya murid yang mencoba kabur dari sana maupun gangguan dari luar sekolah selama ujian. Setelah para guru selesai memberikan arahan,
Para murid pun mulai mengerjakan soal ujian menggunakan tablet yang telah disediakan oleh sekolah dengan diawasi oleh para guru serta para petugas yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, waktu ujian pun sudah habis dan para guru menyebutkan nama-nama murid yang tidak lulus di dalam ujian, termasuk Kelly yang langsung saja dibawa oleh para petugas. Tak terima dengan kenyataan itu, Blake mencoba menelepon ayahnya, berharap ia bisa melakukan sesuatu terhadap Kelly. Tetapi ayahnya justru mengatakan bahwa ia tak bisa membantunya karena mereka harus menuruti peraturan yang ada. Di sisi lain, Lena sempat melihat Simon yang gagal dalam ujian tersebut karena ternyata sebelum ujian seseorang tak sengaja menyenggolnya hingga membuat lensa kontak miliknya copot dan terjatuh dan menghilang begitu saja. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Blake menyerang para petugas dari belakang sambil menyuruh untuk segera pergi dari sana. Namun sayangnya para petugas berhasil menangkap mereka hingga akhirnya mereka dibawa oleh para petugas tersebut menuju ke tempat di mana hukuman mati akan dilaksanakan. 1 tahun kemudian, Lena, Blake, dan para murid yang lain yang telah lulus dalam ujian tahun lalu kini harus kembali mengikuti ujian yang terakhir yang akan menentukan apakah mereka bisa hidup di Amerika atau tidak, termasuk adik Lena yang bernama Karin, karena saat ini ia sudah naik ke kelas 1 SD. Di sisi lain, Blake belum bisa move on dari Kelly, dan hubungan dengan ayahnya pun menjadi renggang karena pada waktu itu ayahnya tidak mempedulikan Kelly. Sementara itu, ketika Dean sedang sarapan, tiba-tiba salah satu pengawalnya mengatakan bahwa ia menemukan sebuah surat dari Blake, dan ketika ia membuka surat itu, ternyata di dalamnya terdapat sebuah video yang mana Blake mengatakan bahwa ia berniat mengisi semua soal ujian dengan jawaban yang salah untuk membuktikan apakah ayahnya benar-benar tetap mengikuti peraturan atau tidak. Apakah ayahnya akan bertindak jika anak yang disayanginya harus dihukum mati oleh peraturan yang ia ciptakan sendiri. Ujian pun dimulai. Setelah semua murid selesai mengerjakan ujian mereka, para guru pun mulai memanggil nama-nama murid yang gagal dalam ujian tersebut. Tetapi entah mengapa, guru yang bernama Kendra tiba-tiba mulai terlihat sedih. Ternyata Lena yang merupakan murid kesayangannya gagal dalam ujian. Sementara Blake justru lulus padahal ia telah menjawab semua soal dengan jawaban yang salah. Sebelum Lena dibawa ke ruangan hukuman, Bu Kendra sempat menanyakan pada para petugas apakah ada kesalahan tentang hasil ujian milik Lena. Tetapi setelah petugas itu menanyakan kepada bagian IT, ternyata tidak ada yang salah dengan hasil ujiannya. Sehingga Bu Kendra sempat memberikan PIN miliknya pada Lena, yang mana PIN itu bisa digunakan untuk membuka akses seluruh pintu di sekolah sebelum akhirnya Lena dibawa oleh para petugas menuju ke suatu tempat. Di sisi lain, para murid yang berhasil lulus dalam ujian pun mulai merayakan kelulusan mereka dengan cara mengikuti pesta yang diadakan oleh pihak sekolah. Blake tidak terlalu senang dengan hal itu, karena ia tahu bahwa ayahnya telah mengubah hasil ujian miliknya dengan hasil ujian milik orang lain. Kemudian, Blake mencoba melawan petugas dan masuk ke dalam ruang kontrol untuk mencari tahu di mana data tentang nilai-nilai para murid yang ada di sana. Sementara itu, di saat Lena dan para murid yang lain dibawa untuk diberikan hukuman mati, tanpa disadari tiba-tiba saja terjadi lampu mati karena ternyata Blake telah merusak beberapa saklar yang ada di sekolah tersebut. Menyadari bahwa ada murid yang mencoba kabur, pemimpin pasukan bernama Mason King segera menyuruh para petugas yang lain untuk mencarinya di seluruh ruangan, dan ia juga menahan para murid yang sedang berpesta agar tidak ada yang keluar dari sekolah itu sebelum listriknya berhasil dinyalakan. Tapi sayangnya beberapa murid kaya yang manja justru memaksa para petugas untuk membiarkan mereka keluar dari sana, sehingga para petugas yang kesal dengan kelakuan para murid tersebut terpaksa memberikan mereka beberapa tabokan. Setelah beberapa jam, komandan mendapatkan kabar bahwa para orang tua murid mulai mempertanyakan tentang kondisi anak-anak mereka yang belum juga keluar dari sekolah tersebut, sehingga ia memutuskan untuk mengumpulkan semua guru di suatu ruangan agar mereka bisa mencari apakah ada guru yang terlibat dengan kejadian tersebut. Melihat adanya kesempatan, Lena pun berusaha pergi dari sana menggunakan PIN yang telah diberikan oleh Bu Kendra. Namun, di tengah perjalanan ia sempat dihadang oleh salah satu petugas yang mencurigainya
bahwa dirinya merupakan salah satu murid yang mencoba kabur. Tetapi untungnya Blake yang berada di tempat tersebut datang dan langsung membantu Lena dengan memberikan bogemnya, sehingga akhirnya ia berhasil membuat petugas itu pingsan. Di sisi lain, saat Blake dan Lena sedang bersembunyi di ventilasi udara, Blake mencoba menanyakan alasan mengapa Lena selalu menjual alat mencontek bagi para murid yang kurang pintar, dan Lena pun menjawab bahwa dirinya membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibunya serta memenuhi kebutuhan kedua adiknya yang masih kecil-kecil. Kemudian Lena mencoba meminta bantuan Blake agar ia bisa masuk ke dalam ruangan untuk mencari tahu tentang nilai ujian mereka, dan Blake pun menerima tawaran tersebut karena Blake penasaran apakah ayahnya benar-benar mengubah nilai ujiannya dengan nilai murid yang lain. Namun sayangnya, saat mereka berdua sedang melewati lorong ventilasi, tiba-tiba Blake tak sengaja tercebur ke dalam kolam dan pingsan. Lena pun langsung melompat mencoba menolong Blake yang hampir saja tenggelam di sana. Untungnya, setelah Lena melakukan tindakan CPR, Blake akhirnya mulai sadar kembali. Mason sempat menanyakan tentang kartu kunci dan PIN yang dimiliki oleh Bu Kendra. Tetapi untungnya, Dean tiba-tiba menghubungi nomor Mason, sehingga ia pun terpaksa menunda pemeriksaan tersebut. Bu Kendra kemudian mencoba menggoda salah satu guru, sebut saja Pak Chris, dan mengambil PIN miliknya karena sebelumnya ia sempat melihat bahwa ternyata Pak Chris telah membocorkan soal pada salah satu siswanya sendiri. Tak lama kemudian, ketika Mason kembali, Bu Kendra berhasil meyakinkan Mason bahwa ia masih memiliki kartu kunci serta PIN miliknya. Sementara saat sedang mengecek Pak Chris, ia menyadari bahwa Pak Chris tidak memiliki PIN itu, sehingga ia pun menyuruh semua guru untuk segera keluar dari sana karena ia akan memberikan hadiah kepada Pak Chris, tepatnya hukuman sih. Sementara itu, ketika Lena dan Blake sedang mencari ruangan server, tiba-tiba Lena tak sengaja menjatuhkan PIN miliknya, sehingga mereka pun pergi ke lab penelitian guna mencari beberapa alat yang bisa digunakan untuk mengambil PIN tersebut. Sayangnya, saat mereka hendak kembali ke ventilasi, petugas datang dan memasuki ruangan tersebut hingga akhirnya petugas itu berhasil menemukan keberadaan Blake. Kemudian Lena pergi dan berusaha untuk mengambil PIN yang terjatuh. Lantas, Lena pun terkejut saat salah satu petugas memegang talinya, tetapi tanpa ia sadari, ternyata itu adalah Blake yang menyamar sebagai salah satu petugas karena sebelumnya Blake berhasil mengalahkan petugas tersebut dan mengambil pakaiannya. Setelah Lena berhasil memasuki ruangan server, ia pun mencoba membuka salah satu komputer yang ada di sana, tetapi meski ia menggunakan PIN milik Bu Kendra, sistem komputer itu tetap meminta password yang hanya dimiliki oleh Mason, sehingga Lena pun mengirim email pada Kellan berharap ia bisa membantunya membobol sistem komputer tersebut. Tanpa berlama-lama, Kellan pun segera memberikan salah satu rekaman ketika Mason sedang memasukkan password miliknya agar Lena bisa meniru password itu. Lalu setelah berhasil membuka sistem komputernya, ia akhirnya menyadari bahwa ternyata status kelulusannya telah diubah, padahal ia mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi daripada murid yang lainnya. Ternyata di tahun itu sebelumnya, Kelly harusnya lulus dalam ujian The Training karena ia mendapatkan nilai 88, tetapi ia dinyatakan tidak lulus dalam ujian tersebut. Lalu Lena men-screenshot seluruh kecurangan itu dan mengirimkannya kepada Kellan agar ia bisa menjadikan sebagai barang bukti. Sementara itu, Blake yang sedang menyamar mencoba menipu para petugas yang lain agar ia bisa membebaskan para murid tersebut. Tetapi rencananya ketahuan, ia pun terpaksa melawan seluruh petugas yang ada di sana. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil ditangkap oleh para petugas. Ketika hendak melaksanakan hukuman pada mereka, tiba-tiba Dean menelepon Mason dan menyuruhnya untuk menghentikan hukuman karena ternyata Kellan telah mengirimkan seluruh bukti itu pada awak media yang membuat berita itu menjadi viral di berbagai stasiun TV. Para petugas kemudian melepaskan Lena beserta para murid yang memiliki nilai tinggi. Lalu mereka menangkap murid lain yang memiliki nilai di bawah rata-rata termasuk Blake. Setelah itu, Dean memberikan pernyataan kepada awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kecurangan tersebut, karena anaknya sendiri juga dihukum sesuai peraturan saat ia gagal dalam menjalankan ujian harus dihukum. Di akhir film, kita akan diperlihatkan ketika Blake dan para murid lainnya ternyata tidak mati, namun hanya diberikan bius agar tertidur. Lalu mereka justru dibawa menuju ke suatu laboratorium khusus untuk dipekerjakan secara suka tidak suka. Dan tanpa disadari, ketika Blake terbangun, betapa terkejutnya dirinya saat ia melihat bahwa ternyata Kelly tidaklah mati, melainkan ia bekerja sebagai salah satu karyawan di laboratorium tersebut. Lalu film pun berakhir.
Nah, itu dia guys tadi cerita mengenai film The Shining. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka? Silahkan kalian ketik di kolom komentar. Nah, kalau ada saran juga kalian boleh memberikan saran yang positif di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di cerita-cerita kisah yang selanjutnya. Wassalamualaikum and see you.